Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sudah nggak terhitung lagi kaum muslimin berapa banyak video dongengan dari para habaib yang kita reaction, kita bahas, ya, kita bandingkan, kita timbang dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Kemudian kita ajak kaum muslimin untuk berpikir juga secara rasional, ya. Dan itu pun bukan hanya kami yang melakukan kaum muslimin. Banyak channel-channel lain yang melakukan hal yang seperti itu kaum muslimin. Seperti itu ada Nasirus Sunnah, kemudian Heri Pras, kemudian ada Anak Pasar Hijrah, ada Reski Maisha Putra, ya, dan lain sebagainya. Tapi ternyata masih ada juga para muhibbin yang botol lah kaum muslimin, ya. Cinta buta mereka ini kepada para habaib. Pokoknya kalau ada orang yang mengaku atau diakui sebagai habaib, ya sudah. Muhibbin itu langsung isi kepalanya, oh, kesempatan ngalap barokah ini, ya. Kita harus cinta sama mereka, bagaimanapun keadaan mereka. Meskipun mereka bodoh, mereka ahli maksiat, kita harus tetap cinta sama mereka. Karena mereka adalah cucu Nabi. Padahal cucu Nabi atau bukan, ya nggak tahu kebenarannya, ya. Dan memang benarlah kata orang-orang, ya. Yang paling susah itu memang menasehati orang yang sedang jatuh cinta. Meskipun di dalam komentar video-video pembahasan kita tentang karomah para habaib, ada orang-orang yang mengatakan bahwasanya mereka sudah tersadar dari kebodohannya selama ini, ya, jadi muhibbin. Tapi masih ada juga yang tetap cinta buta. Kata orang itu kalau sudah kalau cinta sudah melekat, ya, tai kucing pun jadi rasa coklat kaum muslimin. Dan kali ini ada video kaum muslimin yang menunjukkan karena saking cintanya muhibbin kepada Habib, ya, ada muhibbin yang mengatakan bau kencingnya pun harum. La ilaha illallah. Itulah kaum muslimin. Kalau sudah cinta buta, ya seperti itu, ya. Coba kita simak videonya. Habib Abu Bakar Assegaf atau lebih dikenal dengan Habib Bakar adalah salah satu wali majlub dari Gresik, Jawa Timur. Merupakan cucu dari Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf yang disebut-sebut sebagai wali kutub. Ia terkadang, banyak yang mengira bahwa Al-Habib Bakar bin Abu Bakar Assegaf gelandangan. Pasalnya, Al-Habib Bakar bin Abu Bakar Assegaf selalu mengenakan sarung dan tak memakai baju. Namun, siapa sangka dengan tingkahnya yang terlihat aneh, Al-Habib Bakar bin Abu Bakar Assegaf merupakan seorang wali Allah. Wali majub satu ini terkenal dengan bau air kencingnya yang wangi. Nah kaum muslimin, katanya bau kencingnya harum kaum muslimin. Ano, ya itu kalau ciumnya pakai penciuman batin, ya, penciuman batin para muhibbin mungkin, ya, para muhibbin yang sudah cinta mati sama para habaib. Atau mungkin jangan-jangan para muhibbin ini sudah pada jadi wali, ya. Karena kalau sesama wali itu penglihatan dan penciumannya itu berbeda kata Pak Nopel kaum muslimin, ya. Kata Pak Nopel, ada wali yang waktu ketemu sama penjual ikan walinya itu, ya, yang dijual itu baunya nggak kayak bau ikan biasanya, nggak bau amis, tapi baunya bau gaharu kaum muslimin. Karena apa? Ternyata yang jualan ikan itu wali juga. Coba kita simak videonya. Nah, waktu masuk pasar Sewon itu ada penjual ikan asin. Nah, masuk ini di pasar ada orang jual tadi itu ikan asin dan segalanya. Cuman Habib Ali Habsyi Sabil Maulid radhiyallahu anhu saat itu kaget. Lah kok salmon aromanya aroma gaharu. Harum. Kok enggak aroma salmon, ya? Enggak aroma tuna, enggak aroma teri, enggak aroma iwakpe, enggak aroma ikan asin. Kok aromanya harumnya luar biasa. Gak mungkin hidung saya salah. Hidungnya Habib Ali Habsyi hidung wali. Kalau hidung kamu hidung corona. Gak ngambu apa-apa gitu kayak. Rasulullah datang ya gak ngambu apa-apa. Rasulullah hadir gak nyium apa-apa. Bahkan gak lihat ya ruh mudul ayan kata Habib Ali, sing motone beleken gitu ya.
Yang matanya belekan, bukan Rasul nggak hadir, Rasulnya hadir, kamunya nggak lihat, kan gitu. Kitanya nggak lihat, Rasulnya hadir, kamunya nggak mencium aromanya. Kenapa? Saking wele airnya awake dhewe. Hidungnya Habib Ali Al-Habsyi, Sobil Malisim Tudor, hidungnya wali. Penciumannya lain. Walaupun ketemu penjual ikan asin yang dicium aroma kewaliannya. Wis. Harum. Kok tidak ada aroma ikan asin? Nah, yang penjual ikan asin juga paham. Anak saya ngambu-ngambu aku. Ada yang mengendus-endus saya, ada yang mencium-cium aroma saya. Begitu Habib Ali Habsyi mendekat, radhiyallahu anhu mendekat, penjual ikan asinnya langsung ngomong, jangan buka rahasia saya. Wis, tak rampung no dodolanku sih. Lah kaum muslimin, mungkin yang mencium bau kencingnya itu wangi ya, kencing ODGJ itu tadi yang katanya wangi, mungkin karena Muhibbin ini sudah jadi wali. Makanya bau kencing orang ini katanya wangi. Jadi persis sama perkataan yang mengatakan kalau cinta sudah melekat, tai kucing pun rasa coklat ya. Bau kencing pun dirasa harum. Karena apa? Ya sudah cinta. Ini benar-benar menghermankan kaum muslimin ya. Para muhibbin ini ya Allah ya, kok nurut gitu loh. Kok mau saja dibodohi sama para habaib. ODGJ disebut wali. Alasan walinya wali Masjid Dub. Gila karena tenggelam dengan kecintaan kepada Allah. Itu ODGJ kaum muslimin. ODGJ. Itulah hasil doktrin para habaib ya. Pokoknya habaib ya mulia. Meskipun bodoh, meskipun ahli maksiat, meskipun majnun, gila, meskipun nakal dan sebagainya. Ya mereka tetap mulia. Mereka tetap mulia. Itu doktrin namanya kaum muslimin. Doktrin. Supaya apa? Supaya produk yang namanya Habib itu nggak ada yang dibuang. Semuanya mulia. Kalau ada dari kalangan mereka yang gila, langsung di framing itu wali Masjid Dub. Begitu. Coba, mana ada ODGJ dari kalangan habaib yang kemudian dirawat di rumah sakit jiwa layaknya ODGJ yang lain yang bukan dari kalangan habaib? Nggak ada kaum muslimin. Karena apa? Mereka nggak mau. Mereka malu. Masa kami yang mengaku cucu Nabi, ya kok cucu Nabi ada yang sedeng? Ya, malulah. Malu. Makanya mereka sebut dengan wali Masjid Dub. Supaya apa? Supaya tetap dimuliakan, tetap punya muhibbin, bahkan lebih lagi dieluk-elukan. Karena apa? Ini Masjid Dub sudah langsung wali. Kalau yang waras nggak langsung wali. Nggak langsung wali. Makanya banyak habib yang waras-waras nggak langsung dianggap wali. Coba kalau mereka gila, mereka majnun, langsung dianggap wali. Bahar Smith misalnya, tiba-tiba dia terkena gangguan jiwa, majnun, langsung. Itu karena Habib ya, Bahar Smith sudah menjadi wali Majdub. Wali majnun, bukan Majdub. Ya. Kemudian siapa lagi? Abu Bakar Ba'abud. Kalau sampai seperti itu, jadi wali sudah. Nggak mungkin dirawat selayaknya ODGJ yang lain, ya. Itu doktrin mereka seperti itu. Pokoknya mau gila, mau bodoh, mau nakal, mau apapun lah ya. Mau apapun. Pokoknya habaib, ya. Meskipun kalau orang Jawa itu bilang dia itu molimo itu tahulah ya. Itu molimo kalau istilah orang Jawa itu penyakit masyarakat lengkap lah ya. Ya, meskipun dia molimo, ya tetap harus dimuliakan. Meskipun wujudnya seperti setan pun harus dimuliakan. Itu buktinya ada. Itu doktrin yang jelas-jelas sesat dan menyesatkan dari para habaib kaum muslimin. Jadi konsep wali yang benar itu jangan keluar dari konsep Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah mengatakan bahwa wali Allah itu adalah orang yang beriman dan bertakwa. Ya sudah, kita ikuti. Kalau ada orang-orang yang beriman dan bertakwa, anggap mereka sebagai kekasih Allah, wali Allah. Terlepas dari tingkatan kewalian, semakin baik ketakwaan, maka semakin baik tingkatan kewaliannya. Semakin cinta Allah sama dirinya.
Apakah dia orang kaya, apakah dia orang miskin, apakah dia kalangan ningrat atau kalangan tersisih, mau dia keturunan habaib atau bukan. Asal mereka terlihat sebagai orang yang beriman dan bertakwa, maka dia wali. Jangan sakiti dia, jangan rendahkan, jangan rampas hartanya, jangan rampas kehormatannya, jangan rampas kehormatan dan jiwa mereka. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, Rasulullah SAW bersabda, "Qatlul mu'min a'dhamu indallah min zawalid dunya." Dosa membunuh seorang mukmin itu lebih besar daripada hancurnya dunia. Kecuali karena perbuatan dosa yang dia lakukan, kemudian hukum Allah telah menentukan hukuman penyelesaiannya, maka barulah boleh menghilangkan jiwa seorang muslim. Itu pun demi kebaikan dia di akhirat. Semisal muslim yang sudah bersuami atau sudah beristri kemudian melakukan perzinahan, maka hukumannya adalah dirajam. Kalau dirajam, maka sudah jelas tamat riwayatnya. Maka itu sudah menjadi ketetapan Allah, tidak masuk ke dalam sabda Rasulullah SAW tadi, ya, tidak masuk. Tapi kalau tanpa hak, tanpa hukum Allah, maka hancurnya dunia ini lebih baik daripada hilangnya jiwa seorang muslim. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.